Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Smejero. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan bikin video untuk ujian komprehensif saya yang diuji oleh Dr. Ali Murtado, MSI. Materi apa sih yang saya akan jelaskan? Yuk kita simak. Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif. Di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku keterampilan terapeutik atau konseling, yaitu dalam kenyataan bahwa di lapangan tidak sedikit para siswa yang tidak mau datang ke ruangan bimbingan konseling, bukan karena guru pembimbingnya yang kurang keilmuannya dalam bidang bimbingan, tetapi karena mereka memiliki kesan bahwa pembimbing tersebut bersifat judes atau kurang ramah. Karakteristik kualitas pribadi konselor Cavanak 1982 mengumumkan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Pemahaman diri atau self-knowledge, yaitu berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik. Dia memahami secara pasti apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan. Pemahaman diri sangat penting bagi konselor karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki persepsi yang akurat tentang dirinya, cenderung akan memiliki persepsi yang akurat pula tentang orang lain atau klien. Konselor lebih mampu mengenal diri orang lain secara tepat pula. Dan yang kedua yaitu ada konselor yang terampil dalam memahami dirinya, maka dia akan terampil juga memahami orang lain. Yang ketiga yaitu konselor memahami dirinya, maka dia akan mampu mengajarkan cara memahami dirinya itu kepada orang lain. Dan yang terakhir, selanjutnya yaitu konselor yang memiliki tingkat self-knowledge yang baik, yaitu akan melakukan sifat-sifat yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor menyadari dengan baik tentang kebutuhan dirinya. Sebagai konselor, dia memiliki kebutuhan seperti kebutuhan untuk dia sukses, kebutuhan merasa penting, dihargai, superior, dan kuat. Dan yang kedua yaitu ada konselor menyadari dengan baik tentang perasaan-perasaan, yaitu perasaan seperti rasa marah, rasa bersalah, cinta, tidak kesadaran. Konselor akan perasaannya dapat berakibat buruk terhadap proses konseling. Dan yang ketiga yaitu konselor menyadari tentang apa yang membuat dirinya cemas dalam konseling dan apa yang menyebabkan dirinya melakukan pertahanan diri dalam rangka meredukasi kecemasan tersebut. Kompeten yang dimaksud di sini adalah bahwa konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Kompetensi sangatlah penting bagi konselor sebagai klien yang dikonseling dan akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Dalam hal ini, konselor berperan untuk mengajar kompetensi-kompetensi tersebut kepada klien. Satu hal yang penting yang dapat membedakan hubungan persahabatan dengan hubungan konseling adalah kompetensi yang dimiliki konselor. Konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki pengetahuan akademik, kualitas pribadi, keterampilan konseling. Dan selanjutnya yaitu konselor senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi akan keterampilan sifat-sifat atau kualitas perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan tentang tingkah laku konseling dengan banyak membaca atau menelah buku-buku atau jurnal-jurnal
relevan, menemukan pengalaman-pengalaman hidup baru yang membantu untuk lebih mempertajam kompetensi dan mengembangkan keterampilan konselingnya. Mencoba gagasan-gagasan atau pendekatan baru. Dalam konseling mereka senantiasa mencari cara yang penting tepat untuk berguna untuk membantu klien. Selanjutnya itu mengevaluasi efektif konseling. Lakukan kegiatan tidak lanjut terhadap hasil evaluasi yang tidak dilaksanakan untuk mengembangkan atau memperbaiki proses konseling. Kesehatan psikologis, konselor akan mendasari pemahaman terhadap perilaku keterampilannya. Ketika konselor memahami bahwa kesehatan psikologis baik dikembangkan melalui konseling, maka dia akan membangun proses konseling tersebut secara lebih positif. Apabila konselor tidak mendasarkan konseling tersebut kepada pengembangan kesehatan psikologis, maka dia akan mengalami kebingungan dalam menetapkan arah konseling yang ditempuhnya. Dan kesehatan psikologis konselor yang baik sangat berguna bagi hubungan konseling, karena apabila konselor yang sehat fisiknya, maka dia akan teracuni dan terkontaminasi oleh kebutuhan sendiri, persepsi yang subjektif, nilai-nilai yang keliru, dan kebingungan. Selanjutnya, konselor yang kesehatan psikologisnya baik memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh pemuasan kebutuhan rasa aman, cinta, kekuatan, dan say. Dan kedua yaitu dapat mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu menyadari kelemahan atau keterbatasan kemampuan dirinya. Yang keempat, tidak hanya berjuang untuk hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik. Konselor dapat menikmati kehidupan secara nyaman dan dia melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti membaca, menulis, bertanya, bermain, atau berolahraga, dan berteman. Dapat dipercaya, kualitas yang berarti bahwa konselor itu tidak dapat menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Kualitas konselor yang dapat dipercaya sangat penting dalam konseling. Konselor yang dipercaya sering memiliki kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut, yaitu memiliki pribadi yang konsisten, dapat dipercaya oleh orang lain, baik ucapannya atau perbuatannya, tidak pernah membuat orang lain kecewa atau kesal, bertanggung jawab, mampu merespon orang lain secara utuh, tidak ingkar janji, dan mau membantu secara penuh. Jujur yang dimaksud di sini adalah bahwa konselor itu bersikap transparan atau terbuka, autentik, dan asli. Sikap jujur itu penting dalam konselor karena alasan yaitu yang pertama, sikap keterbukaan kemungkinan konselor dan klien untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu kejujuran, kemungkinan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada klien. Dan konselor yang jujur memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama bersikap kongrue, artinya sifat-sifat dirinya yang dipersepsi oleh dirinya sendiri sama sebagaimana dengan dipersepsi oleh orang lain, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang makna kejujuran. Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu klien akan merasa aman. Klien memandang konselor sebagai orang yang
Yang pertama, tabah dalam menghadapi masalah dapat mendorong klien untuk mengatasi masalah dan dapat mengulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Dan konselor yang memiliki kekuatan yang cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilakunya yaitu dapat membangun batasan waktu pantas dan konseling. Yang kedua, bersifat fleksibel dan memiliki identitas dirinya yang jelas. Selanjutnya yaitu ada bersikap hangat. Yang dimaksud dengan sikap hangat itu apa? Yaitu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Jadi klien yang datang meminta bantuan konselor pada umumnya yang kurang mengalami kehangatan sehingga kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah. Dan selanjutnya ada responsif, yaitu keterlibatan konselor dalam konseling bersifat dinamis dan tidak pasif. Jadi selanjutnya yaitu memiliki sabar. Jadi kita melalui kesabaran konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Dengan sikap sabar, konselor menunjukkan lebih memperhatikan dirinya klien daripada hasilnya. Konselor yang sabar cenderung untuk menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Kepekaan, konselor yang sensitif akan mampu mengungkapkan atau menganalisis apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh klien. Konselor yang sensitif memiliki kualitas perilaku yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri. Mengetahui kapan saja, di mana, dan beberapa lama mengungkapkan masalah klien atau probing, dan mengajukan pertanyaan tentang persepsi klien tentang masalah yang dihadapinya, dan sensitif terhadap sifat-sifat yang mudah tersinggung kepada dirinya. Kesadaran holistik. Pendekatan holistik ini dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara sepihak. Namun begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal. Di sini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi di mana yang satu memberi pengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Selanjutnya yaitu konselor yang memiliki kesadaran holistik cenderung menampilkan karakteristik yaitu menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks. Dan yang kedua yaitu menentukan cara memberi konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan tentang perlunya relevan atau rujukan, dan akrab terbuka terhadap berbagai teori. Jadi kesimpulannya di sini adalah selain kualitas kepribadian, seorang konselor harus memahami beberapa keterampilan dalam konseling, sebab kualitas kepribadian yang keterampilan dasar dalam konseling ini akan sangat mempengaruhi proses pelayanan yang akan menunjukkan kepada keberhasilan tidaknya seorang konselor dalam menangani suatu masalah dari klien.